Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Pangkalan Diponegoro yang dirahmati Allah, juga yang berada di rumah yang ikut mendengarkan secara online. Marilah dengan penuh kerendahan hati dan kesadaran diri kita hadirkan dalam diri kita rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan ridha Allah. Pada kesempatan hari kita bisa kembali melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah yang membahas tentang bisnis yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat serta salam semoga tetap tercurah terlimpah kepada manusia teladan sepanjang zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seringkali kita melihat praktik-praktik dagang di lingkungan kita. Begini, satu saat misalnya kita akan membeli satu barang, baju misalnya, atau mungkin makanan. Nah, sang penjual ini kemudian menawarkan harganya. Baju misalnya ya. Monggo Pak niki regine 150, saged ditawar, saged dinyang. Ini yang biasa kita lihat gitu ya. Nah, kemudian dalam benak kita begitu ya, pasti akan bertanya-tanya, kuwi janjane regane piro? Lek kulaan kuwi piro? Kan begitu ya. Nah, tiba-tiba kemudian misalnya ada seorang pembeli yang kemudian bertanya, jenengan niku kulaane piro? Nah, jenengan golek bathi piro? Kan begitu. Nah, model kayak gini ini yang jarang. Biasanya penjual itu menyembunyikan berapa harga barang dagangan yang ia beli. Nah, kita melihat praktik-praktik seperti ini hampir begitu ya, di mana saja begitu ya. Pun jenengan ngenyang piro, kok dadak nyang-nyangan barang begitu. Dadak nyang-nyangan. Jadi ironisnya kalau misalnya nih ya, kita tidak menemukan harga yang pas dan wajar misalnya, alih-alih malah pembelinya itu keblondrok, bisa jadi regane ora dituduhne kok gitu ya. Atau bisa jadi karena kepiawaian sang pembeli itu penjual kuwi batine mepet loh, bisa jadi Pak. Nah, model-model kayak gini ini. Nah, tapi ketika zaman Rasulullah itu jelas gitu. Pak, lek kutuku niku kulaane sak menten, kula golek bathi sak menten. Monggo. Oh ya sudah. Kenapa memang kejujuran? Lek kutuku niku regane 100.000, kula dol niku 120, kula golek bathi 20.000. Oh ya sudah, bagi sang pembeli ini adalah ya harga yang wajar. Oh iya, badine sakmene cocok.
Artinya pembeli juga ya dia mendapatkan apa keuntungan yang wajar, begitu nggih. Begitu juga sang pembeli dia tidak keblondrok. Nah ini. Nah, model seperti inilah yang disebut dengan murabahah. Ya tidak ada tipu menipu gitu ya, kadang kula sak menten no. Wah, tapi sebenarnya kulaan ini tidak segitu gitu ya. Nah, inilah Bapak dan Ibu, jadi kondisi tawar menawar di pasar gitu ya. Ya khususnya pasar-pasar tradisional, pasar pinggiran begitu ya. Itu seperti beda kalau kemudian kita ini berada di pasar swalayan, itu udah jelas gitu ya. Pasar swalayan itu regane sudah tertera begitu nggih. Jadi dan orang sendiri itu akan tahu begitu ya. Oh regane sakmene begitu ya. Kalau kemudian kita sudah terbiasa begitu ya memahami bagaimana mengelola sebuah supermarket, dia harus mengambil keuntungan berapa, sejatinya itu dari harga yang dibanderol sekian badine sakmene, nah beda lagi. Ini yang kita lihat ya, kondisi ketika kita melihat di pasar tradisional, di pasar pinggiran begitu ya. Nah, ini ada satu pertanyaan begitu ya. Pertanyaannya tentu ketika kita harus tawar menawar ada sesuatu yang tidak nyaman, baik bagi si penjual maupun si pembeli. Mengapa begitu ya? Ya bagi si penjual, ia akan berusaha mengelabui si pembeli, dan tidak jarang dia harus membumbui kata pemanis. Yang terkadang kata pemanis itu ya mambu-mambu ngapusi gitu ya, bohong begitu ya. Ya dalam rangka meyakinkan si pembeli tentang harga sebuah barang. Nah acap kali harga satu jenis barang itu dinaikkan 2 kali lipat, bahkan lebih sering gitu ya. Harganya ini sudah tidak lagi wajar, sehingga sulit kita ini menebak harga aslinya. Jadi misalnya baju ya, harga baju itu 1 unit gitu ya, itu taruhlah tadi belinya 100.000 gitu ya, lalu bisa jadi ketika ditawarkan kepada pembeli, wih sama tikel-tikel gitu ya kan, mungkin warnanya begitu ya, wih bisa jadi so dadi 250 gitu ya, bisa jadi 250, bisa lebih gitu ya, karena memang standar baju itu wah rata-rata itu 200 begitu ya misalnya. Jadi rasa tidak nyaman ini akan menghinggapi si pembeli. Nah, jika ia tidak mengetahui harga pasar sebuah barang, ya sangat mungkin seorang pembeli itu akan tertipu. Atau jika menawar dengan harga yang sangat rendah, takut tidak etis dan ditertawai oleh si penjual. Nah biasanya dengan nada dan kalimat yang kurang mengenakkan. Nah, kan biasanya sing dodol niku wah tebih Pak, tesih tebih niku, seaduh niku lek kulaan kula ora oleh niku. Ada begitu ya, dan seterusnya lah. Nah bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, jadi kasus-kasus seperti ini ya, kasus yang tidak mengenakkan begitu ya, ini ya dalam bisnis syariah ya. Jadi, cara dagang yang diajarkan Rasulullah ini ya tentu tidak seperti ini, dan itu tidak perlu terjadi
jika aktivitas bisnis ini dijalankan secara islami. Jadi prinsip murabahah, menjual dengan mengambil keuntungan yang telah ditetapkan, murabahah. Dan prinsip tanggung jawab produk melalui hak khiyar, memilih ya. Ini dapat diterapkan dalam kasus tersebut tadi. Itu ya. Jadi ekonomi Islam itu sungguh hadir tidak hanya dalam urusan perbankan, begitu nggih? Asuransi, kemudian apalagi reksadana, pasar modal, suku itu. Tapi ekonomi Islam ini hadir dan penting dihadirkan saat setiap transaksi berlangsung. Ya termasuk di pasar pinggir jalan gitu ya. Nah, Islam ini telah mensyariatkan etika bisnis melalui prinsip-prinsip ekonomi Islam dan sejumlah akad. Nah, etika bisnis ini akan membuat setiap pihak itu merasa nyaman, tenang, bukan saling mencurigai apalagi menipu. Etika bisnis dalam Islam itulah dituangkan dalam hukum bisnis Islam yang biasa disebut dengan fikih muamalah gitu ya. Aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu mempunyai aturan-aturan tertentu. Nah, sebut saja aturan dalam hal jual beli, buyuk gitu ya, pinjam meminjam, ariah gitu ya. Terus ada utang piutang, kerjasama bisnis, itu ada musyarakah, ada mudharabah gitu ya. Kemudian gadai, rohen gitu. Kemudian ada pengalian utang. Ya, pengalian utang itu saya ditagih misalnya ya, terus aku ya ngutangi wong liya, dipindah, pengalian utang ya, itu namanya hiwalah. Dan juga jaminan itu namanya kafalah. Ada ini gitu ya. Asuransi, misalnya asuransi kesehatan begitu ya. Ya sekarang ini ada BPJS begitu ya, pakainya akadnya akad kafalah atau yang lain lah begitu ya. Apa misalnya asuransi mobil sudah bisa, dan ada asuransi syariah begitu ya, akadnya pakai kafalah bisa begitu ya. Dan juga semua jenis akad yang lain ya, yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah ya larangan riba begitu ya. Kemudian ada juga ketidakjelasan begitu ya, gharar begitu ya, ora jelas. Misalnya niki musim napa Pak niki ngeten niki. Sekarang ini nek woh-wohan niku nembe usum napa niki Pak? Duku. Usum napa melih, misalnya rambutan, usum napa melih, rambutan isih napa nggih? Isih dalam bentuk kembang ngoten niku ora jelas, didol. Ora jelas gharar begitu nggih. Weh ngerti-ngerti sesuai udian tek kabeh gitu. Nah, makanya ini sampai ke sana ya. Nah, dalam hal tawar menawar jual beli ya, misalnya betapa indahnya jika didasari dengan etika bisnis. Nah, misalnya apabila seorang pedagang ini telah menjelaskan harga pokok tadi pembelian baju gitu ya, dan mengambil keuntungan dengan bilangan tertentu, kalau golek bathi 20.000 wis pun ya, dengan mempertimbangkan macam-macam biaya transportasi,
sewa tempat. Lho nek nggone pinggiran ya kena retribusi barang kan begitu ya, mempertimbangkan macam-macam dan seterusnya begitu. Lalu pembeli dengan senang hati membayar dengan harga yang ditawarkan, maka tidak terjadi spekulasi ya antara penjual dan pembeli dalam hal tawar menawar. Lho enak niku ngoten niku, itu murabah. Tuku sakmene. Mungkin ora percaya, iki lho lek aku tuku niki no. Pun kula golek bathi sak menten. Nggih, matur nuwun. Itu enak gitu ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, lebih dari itu, bisnis ini akan menjadi media hubungan persaudaraan yang indah antara penjual dan pembeli. Bukan sebaliknya, penjual dan pembeli merasa tidak nyaman. Jika penjual diuntungkan, ya, lebih disebabkan ia berhasil mengelabui konsumen dengan harga yang tinggi atau sebaliknya. Nah, si penjual ini harus gigit jari, lo kan ngoten. Dan hanya mendapatkan keuntungan. Keuntungannya sedikit gitu ya. Disebabkan pembeli mampu menekan harga hingga paling minim. Itu tadi. Bos karena pinter lek ngomong begitu bisa juga loh, gitu. Ya, misalnya ini contoh nih. Begitu ada pedagang lapak nembe buka terus diparani oleh seorang pembeli. Wah, nembe bika, nggih, nih buka dasar. Wah, berarti saya pembeli pertama dong. Oh nggih. Nah, ngoten ya misalnya ya. Niki pinten bajuke niki sak menten. Ah niki karena saya pembeli pertama wis ora usah golek badhe akeh-akeh. Lho, kan ngoten. Niki jenengan tumbase pinten sakmene. Sak menten. Alah pun niki kula anu mawon lah wis kanggo idep-idep nggo peseduluran. Lho, kadang-kadang ngoten niku. Gitu. Wis jenengan ora usah bathi, wis ora apa-apa, wis barokah tak tungake. Repot ngoten niku gitu. Nah, ya harus sama-sama bahasanya itu win-win kan begitu gitu. Jenengan ya oleh bathi, aku ya ora keblondrok lek tuku. Nah ini itu di murabahah lek aku tuku sakmene. Nah jenengan ngei bathi aku sakmene. Enak. Ini adalah etika bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa indahnya ekonomi Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menjajakan barang dagangannya dengan memilah jenis barang berdasarkan kualitas dan menetapkan harga sesuai dengan kualitas barang. Tidak ada kualitas dan harga barang yang ditutupi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya semuanya berdasarkan harga yang wajar sesuai dengan kualitas barang yang biasa kita sebut, ini istilahnya ya, product liability. Jadi produk yang didapat dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya ngedol iki ya sesuai dengan kualitasnya. Nek cara Jawa niku ana. Nah, gitu. Ana rupa, ana rega. Nah niku. Jangan sampai kemudian ya menyembunyikan kualitas yang sesungguhnya. Nek ora ngono ditutup-tutupi, kadang dipoles-poles gitu ya. Ndak ada. Dalam ada juga gitu. Betul, nggih. Ada juga harganya mahal, kualitasnya buruk gitu ya. Tapi ada juga kualitasnya bagus, harganya murah gitu ya. Ya meskipun kadang-kadang iklan gitu ini kualitasnya harganya murah tapi kualitasnya tidak murahan. Loh gitu. Ya iklan gitulah. Tapi yang jelas begini. Jadi yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau selalu menunjukkan dan menjelaskan kualitas bahkan cacat sebuah barang
yang disesuaikan dengan harga. Kang, iki regane sakmene, Kang. Loh, kok murah? Nah, jenengan kan tak ngerti. Ini lo ada cacate. Itu. Oh, gitu. Gitu ya. Lah ada begitu ya, orang nggak tahu begitu. Misalnya tuku ban bekas atau apa lah begitu yang bagus tebal begitu ya, regane kak murah, Kang. Wah, didelok ini karena dipoles-poles begitu ya. Dinggo nembe sesasi wis melekah. Oh, lah tiba iki ono retaknya atau apanya. Nah, begitulah. Artinya ya Rasulullah itu menunjukkan dan menjelaskan kualitas bahkan cacat sebuah barangnya. Iki lho Kang ono cacate. Iki anyar gres tapi apkiran. Kan begitu, ada ya. Jadi ini sing asli, iki sing KW. Nah, bahasanya begitulah kira-kira gitu. Nah, itu. Lah tapi ada orang yang bilang sampean nek jujur, wis to, ajur ya. Itu yang saya kira perlu diluruskan. Nah, pertanyaannya dari mana etika bisnis agung Rasulullah itu, gitu ya. Nah, dalam ajaran ekonomi Islam, semua jenis transaksi dalam bisnis itu didasari oleh prinsip-prinsip yang menjadi pijakan dan patokan. Ini nanti kalau saya diberi kode begitu ya. Jadi harus berdasarkan prinsip-prinsip yang menjadi pijakan dan patokan. Nah, prinsip dasar dalam bisnis Islam itu adalah prinsip ilahiyah, ketuhanan. Semua aktivitas termasuk bisnis yang dilakukan itu bukan hanya pada dimensi duniawi semata, yang berarti berkaitan, berhubungan dengan untung rugi saja, lebih dari itu. Berbisnis dalam Islam itu manifestasi dari kehambaan manusia kepada Sang Khalik melalui amal sosial, yakni berbisnis. Nah ini, jadi ada spiritual marketing, bahasanya begitu. Ya ada spiritual bisnis, ya ada. Ya karena apa? Berbisnis itu merupakan aktivitas antar manusia yang saling membutuhkan, sedang keuntungannya adalah efek dari saling membantu tersebut. Ini bisnis gitu ya. Jadi prinsip ketuhanan ini tidak hanya akan menjadikan bisnis berjalan dengan cara yang benar sesuai aturan syariat, tetapi bisnis juga akan terasa lapang dan menyenangkan tanpa rasa takut tersaingi atau tidak mendapatkan keuntungan. Nah, ini orang kalau sudah meletakkan ya dasar dengan benar, maka enggak perlu takut satu lerek ternyata dodolannya podo. Kalau keduanya sama, ya artinya satu leret itu ternyata dodolannya podo, ya kan, lapaknya juga sama, tapi ketika semuanya memiliki dasar yang sama, itu justru saling membantu. Sing kene kentekan begitu ya, aduh kebetulan niki barangnya telas, cobi jenengan di sebelah, loh malah ditutono, insya Allah wonten gitu. Loh saya ini pernah kok begitu takok nok nggone sak nggon gitu nggih. Terus waduh pas niki barangnya kosong, ada lagi di mana ya? Wah kayaknya jauh Pak, mungkin Bapak di jalan sana ada. Kula takok kene sebelah niku ono pripun Pak Pri. Orang dudoi. Nah berarti ini kurang pas begitu ya. Makanya memang perlu, artinya membangun bisnis itu memang harus dimulai dari membangun akhlak dulu. Nah, ini kalau dalam landasan agama itu membangun akhlak dulu sebelum berbisnis gitu ya. Kalau akhlaknya itu sudah baik begitu ya, saling membantu, dan kita yakin rezeki itu ndak kemana kok tuh gitu. Kula niki nate diceritani kalih senior kula, Pak. Jadi piyambake niku dia termasuk kiai gede ngono. Kiai gede niku delalah piyambake bicara tentang rizki. Kiainya itu bicara tentang rizki. Rizki itu ndak kemana.
ora ana rezeki ketuker niku ora ana. Gitu nggih. Nah, nalika beliau itu menyampaikan menyampaikan materi itu, sang sopir sing nderekke niku wau niku nggih nderek ndongokke. Nah, terus ketika dia pulang, nah niki panitiane ceritane ngei amplop loro, siji nggo sopir, siji nggo kiyaine. Nah, begitu tekan ngomah niku dibuka amplope sopir gedene rak karuan, Pak. Amplope sing kiai tipise rak karuan, Pak. Nah, terus besok harinya sang sopir itu kemudian matur karo kiai, Pak Kiai, leres pangendikan panjenengan. Lho napa? Rizki niku pancen tidak keliru gitu. Ndak keliru kemana? Alhamdulillah Kiai. Kalau wingi kula pikantuk rizki kathah. Lho piye, Pak? Kuwi amplope keliru. Ah Kiai ini ya ora iso ngomong piye. Wis pancen kuwi rezekimu, Kang. Wis. Kuwi asline, kuwi nggonku. Nggih. Baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada satu adagium, Pak, ada satu ungkapan ya di masyarakat, jika tidak bisa menipu atau bermain curang akan tersingkir dari dunia bisnis. Ini ada adagium yang saya kira ini perlu kita perhatikan begitu ya. Ya, dengan kata lain, pebisnis itu tidak bisa lepas ya. Sekali lagi, pebisnis itu tidak bisa lepas dari perilaku kotor, tipu muslihat dan semacamnya. Nah, jika jujur akan terbujur. Loh, ngoten, Pak. Ini ada ungkapan inilah yang selalu terdengar. Dan cara pandang seperti ini tampaknya sudah menjadi kesepakatan mayoritas entitas pebisnis dan masyarakat kita. Harus diakui bahwa bisnis memang berkaitan dengan uang. Maka peluang dan godaan untuk melakukan penipuan dan kebohongan sangat terbuka lebar. Nah, karena adanya kecenderungan inilah ya, Rasulullah sampai-sampai mengatakan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Kan pernah begitu Rasul. Maka dari itu sebagai alternatifnya Rasulullah pun memotivasi umatnya yang memberi janji dan provokatif lewat hadisnya yang masyhur, pedagang yang jujur akan bersamaku di surga. Ini ada hadis yang mengatakan, wah ini salah elek panggonan ke pasar. Karena ternyata hari ini luar biasa kan begitu. Ungkapan adagium seperti itu ternyata sudah menjadi kesepakatan begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini seringkali terjadi pemilihan orientasi ya, pemilahan orientasi seorang pedagang dengan membedakan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia harus dikejar ya dengan cara-cara keduniaan, sedangkan kehidupan akhirat diperoleh dengan aktivitas ibadah dalam makna yang sempit seperti sholat, puasa, zakat, haji. Nah ini yang ya, padahal Islam sendiri tidak membedakan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat secara terpisah. Sebab semua aktivitas ini dapat bernilai ibadah jika bertujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala yang dilandasi dengan aturan-aturan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya kita berhati-hati ya untuk menyebutkan keseimbangan hidup di dunia dan akhirat jika diartikan secara terpisah. Ya, yakni dunia dikejar dengan melakukan kegiatan bisnis dan bekerja keras, sementara akhirat juga dikejar dengan hanya beribadah kepadanya lewat sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, keseimbangan tidak akan dapat diperoleh sebab saat kita memisahkan keduanya, pada saat itu pula ya kepentingan dunia dan akhirat tidak bisa berkompromi, yaitu melebihkan yang satu ya dan mengurangi
konsentrasi pada yang lain. Nah, oleh karena itu doa yang kalau kita buka di dalam Al-Quran itu surah Al-Baqarah ayat 200 dan 201 itu sebetulnya itu ayat ya untuk meluruskan ya. Di ayat 201 itu doa kita ini kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Karena di ayat 200 itu ya, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Doanya kadang-kadang begitu. Dan praktik kehidupannya memang kita ini seperti membuat dikotomi, memisahkan. Kowe nek kepengin apa sukses dunya ya kerja keras gitu ya. Kowe nek kepengin sukses akhirat ya ibadah. Nah, begitu, soal ada pemisahan gitu ya. Padahal yang namanya kehidupan dunia dan kehidupan akhirat bagi seorang muslim itu tidak ada garis pemisah yang lebar. Semua harus berjalan secara seimbang. Jadi dan memang seperti itu ya. Kalau kita mengacu pada ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 200 dan 201 itu ya, ini nih kisah dulu ketika para sahabat itu menunaikan ibadah haji dan umroh, doa yang dipanjatkan itu ya acap kali doa-doa yang selalu berhubungan dengan duniawi. Coba kalau misalnya ada tetangga, ada saudara kita yang mau berangkat umroh, kemudian datang tetangganya, "Yu, aku titip donga ya." Nah, tak takon, dongane apa? "Muga-muga tanahku sing ning pojok kae payu." Lho, donya to? Payu. Nah, gitu kan begitu. Wah, namanya sedulure teko jare kono minggu ngarep ameh tindak umroh, ya aku titip donga. Apa? Aku njaluk tulung ditungake ya, ditungake wis tenan, donga temenanan. Muga-muga anakku sing ragil ndang cepet payu rabi lho. Dongane apa meneh wis. Kan begitu. Lho umpama awake dhewe niku kon milih nggih, duwe mantu, mohon maaf nggih, siji mantune niku apa pinter golek ganjaran, sing nomor loro mantune niku pinter golek bayaran. Milih ndi ya, Cal? Seneng sing ndi? Mesti golek pinter golek bayaran gitu. Oh, milih mantu siji camat, mantu siji ustad. Milih ndi, Pak? Camat. Gitu ora mungkin sing diomongno karo tangga-tanggane niku mesti sing camat, ora mungkin ustad kuwi ora payu, Pak. Iki anake siji dadi santri, nomor loro dadi pegawai negeri, disenengi sing ndi? Oh, sing santri apa pegawai negeri. Nah, itulah gambaran begitu ya. Makanya tidak boleh kita mendikotomi dalam sejarah keilmuan itu. Para ulama-ulama terdahulu itu tidak ada pemisahan. Iki ahli ki. Yo, dia ahli dalam hal fisika, dia ahli kedokteran, itu ya dia ahli agama, begitu ya. Tidak ada pemisahan. Tidak ada pemisahan, dikotomi tidak ada. Nah ini, termasuk dalam hal bisnis, gitu. Ya kalau kemudian kepengen sukses itu harus berbisnis dengan ya giat, ya semangat, wah ulet dan lain sebagainya. Kalau itu tidak sejalan dengan nilai-nilai agama, tidak sejalan dengan syariat agama, ya sama saja. Ya semua itu harus disandarkan pada nilai-nilai agama semuanya. Itu termasuk bagaimana Rasulullah tadi memberikan contoh dalam hal tawar menawar. Ya kan, khiyar begitu ya. Ya sudah, pakainya itu tadi akad murabahah. Wis, aku lek tuku sakmene,
badiku sakmene. Nah, kecuali kalau kemudian misalnya di pasar swalayan ya, yang itu tidak ada hak khiar begitu, karena memang semuanya sudah sepakat antarodin, sama-sama sudah rela. Oh, orang juga sudah memahami gitu ya, iki regane sakmene. Nah, anune sakmene. Wah, iki asline iki kelarangan. Soalnya aku tuku ning gone bakul cilik biasa ning kono, kuwi padha-padha sabun gitu, regane kaceke tikel-matikel. Ya sabun cuci wae ning kene sakmene. Ning gone bakul tonggoku sebelah kaceke malah 5.000. Nah, dia sudah paham sebetulnya, tetapi kalau kemudian ya dia memahami kenapa sih mahal. Oh, siji sewa tempat, loro bayar pajak, AC tempat kan begitu gitu, sewa tempat, kemudian kenyamanan, lagi prestis. Wong nek mlebu ning kono ki ndarani wong sugih. Nah wis to, ya sudah begitu ya. Ono pajeke barang, oh iya bener wong tambahi pajak begitu ya. Tapi beda kalau kemudian kita beli di toko-toko kecil begitu, ora ono pajeke, member wae murah begitu. Jadi inilah yang disebut bagaimana kita ini bisa memahami begitu ya, bisa memahami di mana kita membeli begitu ya. Kalau hak khiar itu memang ada ya, pedagang bisa menjual barang dagangannya dengan menunjukkan harga belinya oke. Jadi kalau misalnya sudah di pasar swalayan memang sudah berbeda begitu ya. Ya karena sudah diperhitungkan macam-macam gitu. Oke, saya kira ini sebagai landasan ya, bagaimana kita membangun bisnis sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini isaknya sudah sampun nggih. Baik, terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita sudahi kajian pada kesempatan malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.